Penangkapan Nur Hadi membawa angin segar bagi semangat anti korupsi di Indonesia. Meski begitu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah oleh lembaga anti rasuah dalam penyelidikan kerugian negara, termasuk mencari siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus yang menyeret orang-orang yang diduga berada di lingkaran hukum membantu pelarian Nur Hadi selama ini. Lalu apa saja pengawasan publik serta PR KPK selanjutnya yang perlu disorot dalam proses hukum bagi Nur Hadi? Sudah terhubung melalui Skype Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesian Corruption Watch. Selamat malam, Bang Adnan. Malam, Mas Ferdi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita, Bang. Bang Adnan, mungkin kita sepakat ya, kita apresiasi dulu kerja KPK soal penangkapan Nur Hadi karena salah satu kasus yang bisa dibilang strategis soal jaringan mafia peradilan. Tapi kemudian publik juga mendesak, Bang, kasus ini tidak sampai di sini saja. Apakah kemudian ini bisa bisa betul-betul membuka kotak Pandora mafia peradilan yang selama ini kita tahu berlangsung di institusi hukum seperti pengadilan dan bahkan MA begitu. Bagaimana Anda merespon ini? Ya, tentu kalau harapan idealnya sampai ke sana ya Mas Ferdi ya, bahwa dengan ditangkapnya Nur Hadi dan mantunya ini kemudian bisa mengungkap berbagai macam praktek suap menyuap yang terjadi di lingkungan peradilan. Tapi kalau kita mengacu kepada proses penangkapan yang memang kalau kita lihat waktunya cukup panjang ya, mencapai 100 hari lebih. Ya, saya kira ini juga perlu dipertimbangkan supaya harapan kita ini juga tidak terlalu muluk-muluk begitu ya. Karena kita melihat memang ada suasana dan kondisi yang berbeda antara KPK hari ini dengan KPK sebelumnya. Nah, perbedaan itu tentu akibat dari berbagai macam keputusan politik ya yang diambil oleh Presiden dan DPR menyangkut dua hal ya, ini terkait dengan soal revisi Undang-Undang KPK dan seleksi pimpinan KPK. Nah, apalagi kalau kita melihat sebenarnya perputaran Nur Hadi ini kan hanya ada di sekitar Jakarta ya, dan terbukti ketika ditangkap pun sebenarnya Nur Hadi sedang ada di rumahnya. Nah, kenapa membutuhkan waktu sampai 100 hari lebih? Padahal reputasi KPK selama ini kan tidak seperti itu. KPK mudah mendeteksi orang dengan teknologi yang mereka punya. Dan ini saya kira akibat juga dari masalah-masalah internal KPK yang dihadapi hari ini. Apalagi kemudian ada sinyalemen yang muncul juga di pemberitaan bahwa penangkapan ini juga bukan atas restu semua pimpinan KPK. Nah, ini kan juga sebenarnya menegaskan adanya persoalan di internal KPK yang akan saya kira menghambat upaya-upaya yang lebih jauh yang akan dilakukan oleh KPK sendiri dalam mengungkap perkara ini. Meskipun di ICW sendiri juga kami punya catatan ya, apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh KPK dan tadi sudah disebut sebagiannya oleh Pak Nurul Gufron. Oke, Bang, kalau kita tahu ya bahwa sejak Nur Hadi ini tertangkap, kemudian publik juga berpikir bahwa apakah kemudian ini akan menjadi anti klimaks dengan kasus seperti ini yang tadinya narasinya adalah menjadi pintu masuk, tapi kemudian pintu keluarnya justru dibuka lebar gitu. Apa yang masih kita bisa harapkan dengan situasi seperti ini? Ya, saya kira memang yang sekarang menjadi fondasi utama dari bangunan utuh KPK itu kan sebenarnya ada di tim internal KPK. Pimpinan KPK itu kan silih berganti datang dan kualitasnya juga silih berganti berbeda. Integritasnya juga demikian. Nah, masalahnya hari ini yang dihadapi KPK itu kan memang sesuatu yang lebih sistemik daripada sekedar problem leadership. Salah satunya menyangkut soal ya desain kelembagaan KPK yang sudah dirubah oleh pemerintah lewat mekanisme undang-undang KPK baru. Terbukti misalnya tadi sudah ada panggilan dari Menko Polhukam kepada KPK
Mhm. Kan kalau dalam desain yang independen, tentu KPK tidak bisa disebut dipanggil oleh pemerintah, Mhm. akan tetapi dalam situasi hari ini itu bisa terjadi. Nah, dalam posisi yang sangat subordinat, saya kira ya ini bisa menimbulkan berbagai macam potensi untuk ya menghentikan atau memangkas berbagai macam proses hukum yang semestinya menjangkau orang-orang yang lebih punya tanggung jawab untuk dibawa ke proses hukum selanjutnya. Mhm. Nah, apalagi juga kita sudah mendengar ya dari berbagai macam pemberitaan bahwa Nur Hadi selama ini kenapa tidak bisa dijangkau, karena ada perlindungan ya dari beberapa orang di dalam institusi penegak hukum Perlindungan yang ini premium ya? membuat Mhm. KPK juga tidak berjalan secara efektif untuk menangkap mereka. Mhm. Dan kenapa itu terjadi? Ya karena pimpinannya juga tidak dalam posisi yang seirama untuk berada pada posisi untuk menegakkan hukum secara serius. Nah, oleh Oke. karena itu dalam konteks kasus penangkapan Nur Hadi ini, kami dari masyarakat sipil memberikan apresiasi yang sangat besar kepada tim KPK yang selama ini juga sudah sangat dikenal reputasinya, termasuk Kasatgas ya yang dipimpin oleh Bang Novel Baswedan, Mhm. termasuk pimpinan KPK yang langsung memimpin penangkapan ini. Oke. Di dalamnya ada Pak Nawawi dan Pak Nurul Gufron. Oke, Bang Adnan, kita tahu bahwa Nur Hadi ini adalah orang yang mengerti hukum, taat hukum begitu. Lalu kemudian dalam proses selanjutnya, proses hukum selanjutnya, tentu diharapkan bisa kooperatif untuk membuka yang tadi Anda sebutkan, apakah kemudian memang ada tudingan atau dugaan orang-orang tertentu di dalam institusi hukum yang memberikan perlindungan premium. Ini masih bisa kita harapkan tidak, Bang? Untuk selanjutnya begitu. Ya, saya kira kan justru memang hambatan-hambatan utama kita di dalam upaya penegakan hukum muncul dari sektor hukum itu sendiri, gitu ya. Masalah yang terjadi di sektor peradilan, masalah yang terjadi di institusi kepolisian, di institusi kejaksaan, itu kan masalah-masalah yang sampai hari ini belum bisa kita bereskan. Oke. Nah, apabila kemudian kita bersandar harapan itu kepada KPK untuk melakukannya, ya tentu kita juga harus menghitung kekuatan KPK hari ini sebenarnya sejauh mana. Apakah ya dengan posisi politik yang berbeda, kemudian independensi yang juga tidak sama dengan yang sebelumnya, kemudian juga posisi politik pemerintah yang juga tidak jelas terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi, ini akan memberikan juga tekanan kepada KPK dan mungkin saja memberikan pengaruh terhadap hasil akhir dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi selanjutnya bagaimana Bang Adnan dengan dengan kasus seperti mafia peradilan seperti ini yang sistematis, terstruktur, apa pekerjaan rumah KPK selanjutnya? Kan kita tahu setelah diam selama 5 bulan kasus Nur Hadi ini tiba-tiba muncul ke publik, ditangkap begitu. Lalu kemudian seolah dalam senyap begitu muncul lagi pengungkapan kasus baru. Padahal sebelumnya kita tahu, katakanlah setiap Jumat itu kan KPK biasanya dikasih tahu bahwa ini Jumat keramat begitu ya. Tapi kemudian di kepemimpinan baru saat ini kok sepertinya tidak ada lagi mekanisme seperti itu. Apakah kemudian ini juga yang membuat anggapan publik bahwa kemampuan KPK untuk mengungkap kasus-kasus seperti mafia peradilan, termasuk juga mencari Harun Masiku yang sampai sekarang juga nggak diketahui itu Bang keberadaannya di mana? Ya saya kira begini, kemampuan teknis KPK itu tidak turun. Oke. Yang menjadi masalah itu kemampuan non teknisnya, ya, yang itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang wilayahnya itu ada di suprastruktur politiknya KPK. Oke. Bukan di soal teknis kapasitas sumber daya manusia di KPK. Terbukti kok begitu ada perintah dari pimpinan tangkap Nur Hadi ditangkap, ya. Ini kan masalahnya saluran ini yang macet selama ini yang kita lihat.
sehingga banyak perkara di KPK yang kemudian tidak jelas juntrungannya. Kami mencatat misalnya tadi ada Nur Hadi, kemudian juga masih ada Samsul Nur Salim loh, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh KPK, termasuk istrinya Samsul Nur Salim. Dan ini adalah pekerjaan lain dari KPK yang harus diungkap. Nah, tapi dalam konteks kasus Nur Hadi sendiri, paling tidak ya kami di ICW berharap KPK mengembangkan kasus ini, ya bukan hanya soal suap yang disangkakan kepada Nur Hadi dan yang lainnya itu yang kemudian ditelusuri kembali, tapi juga mengembangkan perkara Nur Hadi itu ke money laundering, ke pencucian uang. Karena kita juga sebagai masyarakat tahu ya bagaimana profil kekayaan Nur Hadi dan keluarganya yang menurut pandangan banyak orang memang tidak wajar. Ya. Dan oleh karena itu bisa dikejar. Oke. Nah yang kedua saya kira yang juga penting karena Nur Hadi ini sudah 100 hari lebih ya dikejar-kejar oleh KPK, itu pun kalau dikejar sebenarnya kan ada informasi ini dilindungi, dibantu oleh pihak lain, ya, sehingga KPK tidak bisa menangkap. Nah oleh karena itu KPK juga perlu mengembangkan ya pendekatan untuk menjerat mereka-mereka yang membantu pelarian Nur Hadi dengan obstruction of justice. Kita sudah pernah punya pengalaman menjerat pengacara yang melindungi Setnov misalnya. Dan itu berhasil. Saya kira itu juga poin penting yang harus dikembangkan oleh KPK. Dan yang lainnya pertanyaannya apakah Nur Hadi disangkakan dalam kasus ini saja atau sebenarnya KPK memiliki data informasi bahwa ya Nur Hadi itu juga ada dugaan terlibat untuk menyelesaikan kasus-kasus di perkara-perkara yang lain. Saya kira ini juga harus digali gitu ya, karena dari berbagai macam upaya-upaya penggeledahan yang dilakukan KPK pada 2016 misalnya, di situ kan jelas ada dokumen-dokumen yang ditemukan oleh KPK dan itu bisa dikembangkan sebagai salah satu bukti baru begitu ya yang bisa menjerat Nur Hadi. Dan yang lain-lain tentu adalah bagaimana PR KPK untuk menangkap DPO lain yang selama ini masih berkeliaran di luar gitu. Nah, saya kira jika KPK mulai konsisten dengan cara-cara seperti ini, saya kira dukungan publik juga akan semakin besar gitu ya dan mungkin akan pulih. Tapi jika kemudian KPK itu reputasinya hanya disanjung oleh DPR, oleh politisi, saya kira justru itu adalah tanda yang tidak wajar gitu bagi KPK. Oke, baik Bang Adnan, konsistensi itu yang kita terus kawal juga dengan bagaimana publik juga terus mengawal ini secara cermat agar kemudian kasus-kasus hukum seperti ini tidak anti klimaks, tidak berkembang atau justru tenggelam begitu saja. Baik, terima kasih. Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo sudah bergabung dengan kita malam ini.